Selamat datang di rumah kami, pinggir tambak. Ya, di sini ya saya akan ngobrol-ngobrol sambil santai lah terkait bagaimana prospek ke depan kegiatan yang akan jenengan laksanakan menjelang Pilkades di Gempol Pading. Tentunya ini menjadi pembicaraan yang hangat nantinya di masyarakat Gempol Pading khususnya kan gitu. Sehingga saya ingin mengorek beberapa apa sih misi-misi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bang Jenal Channel. Kali ini saya kedatangan tamu sambil nyangkruk mancing bersama Mas Miftahul Firdaus, seorang kader milenial, aktivis luar biasa yang kebetulan pada tahun ini akan mencalonkan kades di Desa Gempol Pading, Mas ya? Ya. Oke, luar biasa. Sahabat Bang Jenal, di sini kita ngobrol santai saja sambil mancing lah. Lihat suasana yang mendung ini yang sangat menarik sekali untuk pembicaraan siang hari ini. Oke Mas Miftah, selamat datang di rumah kami, pinggir tambak. Ya, di sini ya saya akan ngobrol-ngobrol sambil santai lah terkait bagaimana prospek ke depan kegiatan yang akan jenengan laksanakan menjelang Pilkades di Gempol Pading. Tentunya ini menjadi pembicaraan yang hangat nantinya di masyarakat Gempol Pading khususnya kan gitu. Sehingga saya ingin mengorek beberapa apa sih misi-misi Anda ketika nanti menjadi seorang kades di Gempol Pading. Monggo Mas Miftah. Oke, baik, terima kasih. Saya sudah diajak gabung ke channelnya Mas Jainal ya. Ini tadi nggak sengaja soalnya tiba-tiba mancing terus kemudian diajak ngobrol masalah. Ya agak lebih berbobot lah. Nah, bicara tentang Pilkades tentu ini adalah hal yang memang sudah waktunya bagi saya ya, kawan-kawan untuk ikut terjun ya, dalam rangka untuk menjadi agent of change ya, jadi agen perbaikan di daerahnya masing-masing. Terkait Pilkada saya kira Mas Zainal, ini adalah sebuah perjalanan hidup yang luar biasa, di mana kemudian ketika saya tidak ada minat atau keinginan sebelumnya, namun beberapa tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan para warga menggeruduk rumah untuk meminta saya dicalonkan sebagai calon kepala desa, yang dimana hal itu saya niatkan sebagai pengabdian saya terhadap ya tempat kelahiran saya. Begitu Mbak Jenal. Luar biasa sekali. Jadi gini Mas Miftah ya. Jadi jenengan ini sudah siap lahir batin ini ya? Siap. Ya. Mudah-mudahan lancar Mas. Jadi gini pertanyaan saya selanjutnya. Bagaimana nantinya ketika Anda benar-benar terpilih menjadi seorang kades di Gempol Pading, terobosan apa yang nanti akan jenengan lakukan ketika pasca jadi ini? Oke, baik ya. Ini tentu mengupas mengenai visi misi ya. Bicara Desa Gempol Pading, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, tentu kita harus bicara tentang sektor pertanian, karena masyarakat ya, 85% mereka berpenghasilan dari hasil dari pertanian atau sebagai petani, yang dimana saya bisa mengatakan justru malah 100%, karena yang lain yang tidak punya sawah itu menjadi buruh tani, bahkan mereka yang berprofesi lain seperti guru, kemudian usahawan, dia juga punya sawah yang dimana itu juga menjadi penghasilan pokoknya. Jadi hal itu yang menjadikan perhatian dari saya ke depan ketika Allah memberikan takdir saya untuk menjadi pemimpin di Desa Gempol Pading, maka sektor pertanian itu yang menjadi fokus utama, yang dimana ketika kita bicara pertanian maka ada kita bicara kecukupan air, kemudian ketersediaan pupuk ya, kemudian ketersediaan bibit. Nah, dan juga hal-hal yang lain termasuk bagaimana persiapkan sebelum panen, mempersiapkan ketersediaan alat pertanian, kombi dalam hal ini ada termasuk yang lain. Nah, saya kira itu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian di generasi muda ya, teman-teman pemuda, saya berharap
teman-teman pemuda ini memiliki sebuah unit usaha baru ya, atau minimal usaha-usaha UMKM yang bisa mewujudkan kemandirian pemuda itu sendiri. Ini harapan kami, termasuk juga pemenuhan kebutuhan dalam bidang keolahragaan. Begitu Mas Zainal. Oke, luar biasa sekali. Jadi gini Mas Miftah, saya menangkap dari penjelasan yang jenengan sampaikan tadi, intinya melihat bagaimana teritorial desa Gempol Pading yang mayoritas penduduknya adalah seorang petani. Sektor di agrarisnya yang luar biasa, sehingga potensi ekonominya itu di tingkat pertanian seperti itu. Kemudian saya juga menangkap tadi bagaimana pemberdayaan pemuda-pemudi yang khususnya Karang Taruna itu bagaimana menjadi sebuah motorik untuk gerakan-gerakan yang ada di desa seperti itu Mas, kira-kira. Ya. Terus gini Mas Miftah, terkait dengan bagaimana program dalam arti program nantinya menjadi swadaya masyarakat, termasuk inovasi desa atau apa itu, bagaimana sudah punya rancangan apa kira-kira? Sudah, oke, baik. Ketika tadi saya bicara mengenai pertanian dan kemudian kepemudaan, tentu FASUM, fasilitas umum adalah juga hal yang sangat penting ya. Jadi perbaikan jalan ya, yang rusak, kemudian namanya FASUM, ada jembatan atau gorong-gorong, itu menjadi fokus utama dalam pemerintahan kami. Ketika bicara terobosan, saya berharap sekali ya, Gempol Pading ini nanti ada sebuah hasil karya ya dari teman-teman pemuda, dari anak-anak muda, untuk membuat sebuah contoh ya, sebuah kerajinan atau usaha-usaha yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, yang dimana itu juga boleh di cover dengan dana desa. Ini adalah hal yang nantinya kami berikan stimulus kepada siapa saja, khususnya pemuda, untuk mengembangkan hal tersebut. Nah, kalau bicara kemudian sektor pertanian, kalau saya melihat terakhir belakangan ini juga terobosan juga Mas Zainal ya, dimana beberapa saat yang lalu petani disibukkan dengan adanya tikus. Namun ada juga komoditi tanaman yang juga tidak bisa dimakan tikus, atau tikus bahasanya tidak doyan, tidak mau, adalah bawang. Barangkali nanti adalah solusi-solusi yang kita bisa terapkan sebagaimana yang sudah dijalankan oleh masyarakat di Kecamatan Sugio. Ya, termasuk juga nanti ada jagung ya, di tanah-tanah yang itu sepertinya air sulit dijangkau oleh aliran waduk Gempol Pading, karena Gempol Pading ada waduk. Itu juga nanti alternatif yang akan kami tawarkan kepada warga kami. Begitu Mas Zainal. Oke, luar biasa Mas Miftah. Jadi terkait dengan bagaimana ekonomi peningkatan di sektor pertanian sampai penanggulangan hama-hama penyakit atau wabah penyakit yang menyerang pertanian, berarti sudah dipersiapkan ya ini ya. Sudah. Untuk terkait bagaimana kiat-kiat dalam menanggulangan hama-hama tanaman seperti itu. Siap. Oke, mudah-mudahan bagaimana yang jangan harapkan bisa meningkatkan sektor ekonomi sampai sektor bagaimana kreativitas warga, khususnya Gempol Pading, yang bisa memberikan sebuah desa yang benar-benar menjadi desa inovatif seperti itu. Amin. Terus begini Mas Zainal, ya, termasuk juga harapan saya adalah bagaimana kemudian ya masyarakat Gempol Pading yang terkenal religius ya, alhamdulillah di tempat kami masjid dan musolanya banyak dan besar-besar. Ini kemudian ada agenda rutin yang dapat menambah keguyup kerukunan warga. Jadi harapan kami begitu. Ada 2 organisasi besar di kampung kami. Ini harapannya ke depan bisa membuat kegiatan ya, semacam kajian ya, yang diikuti oleh seluruh warga Gempol Pading, tidak ada sekat apa-apa, dan kemudian dijadwalkan dari golongan mana, ulama kiainya, ustadznya, kemudian bulan ke depan, kemudian di desa mana, di dusun mana, di masjid mana. Harapan kami seperti itu Mas Zainal. Berarti ini intinya bagaimana menguatkan gotong royong, menguatkan silaturahmi, saling merangkul, kebersamaan dalam satu wadah, yakni warga Gempol Pading dari berbagai golongan menjadi satu, dan sehingga nantinya menciptakan sebuah kerukunan luar biasa antar organisasi, antar masyarakat, menjadi yang desa yang baldatun thayyibah seperti itu. Ya, amin. Oke Mas Miftah, barangkali cukup seperti itu. Siap. Kita untuk podcast yang lainnya kita lanjut kesempatan di lain waktu seperti itu. Saya juga terima kasih banyak Mas Zainal ya. Semoga subscribe-nya semakin banyak ya. Amin. Semakin terkenal channelnya. Ya, siap. Dan saya doakan Mas Miftah Firdaus ini sukses, berhasil dalam menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang kades di desa Gempol Pading. Amin. Oke.
Terima kasih dulur Banyol Channel, terima kasih atas selama ini support dan subscribe-nya. Tetap kita jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.